yakin, Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan, Saka? Saka yakin. Disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Aibtu Rudiana sempat memukul Saka juga? Kalau itu Saka nggak tahu. Karena? Nggak lihat. Jadi Mukulnya. Kan waktu itu Saka nggak katanya ingat. dipukul. Nggak ingat. Oke. Nggak ingat. Sebelum sumpah pocong loh ini. Kasus Vina Eki memasuki babak baru di sela-sela penantian putusan sidang PK Saka Tatal. 6 terpidana mendaftarkan gugatan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana yakin dengan bukti baru yang disodorkan, peluang 6 terpidana dibebaskan akan terbuka lebar. Sementara itu, selain upaya pengadilan, umbar sumpah juga dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menyatakan bahwa mereka menyampaikan kebenaran. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Bahwa seorang melakukan apapun juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Mencari keadilan sampai begini, ya Allah. 3 ayat 2 ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Ya, pemirsa, kita akan lihat siapa-siapa saja yang mengumbar sumpah bahkan mengambil sumpahnya terkait dengan kasus kematian Eki dan Vina. Terakhir, Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Eki dan Vina, menggembarkan publik dengan sumpah pocong yang dilakukannya untuk menyatakan bahwa ia menyampaikan kebenaran. Saya ada di tempat di mana Saka akan segera dimandikan. Ya, kita sudah melihat Saka dimandikan. Ayo kita maju. Mundur. Ayo. Saka, belakang saya. Ya, Saka sudah selesai dimandikan. Ini bersama dengan saya, Saka Tatal. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Sebentar. Ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan. Saka sudah ada. Tolong berikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Leman. Nah, maju. Nah, kita lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai dimandikan. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum, di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya bahwa ia tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal, dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus hargai. Berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka? Saka yakin. Saka yakin.
ini tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam prosesi ini, dikafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam pocong ini, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu anak hebat, kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini, ya Allah. Pemirsa, sementara itu sebelumnya Aibtu Rudiana juga menyatakan siap disumpah pocong atau sumpah apapun itu untuk membuktikan bahwa Eki yang meninggal dunia adalah anak kandungnya. Mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Mirsa, kita akan bahas fenomena ini dengan penceramah yang sudah bergabung bersama dengan kita, Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Anda sudah menyaksikan cuplikan-cuplikan tadi, dan apakah pernah ada dalam benak Anda, bayangan Anda bahwa perkara hukum sampai pada akhirnya dilakukan atau diambil sumpah yang sedemikian rupa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sumpah pocong ini bagian dari kreativitas masyarakat ya. Sehingga muncullah ritual lokal yang ini menjadi jembatan atau fasilitas ketika ada kasus-kasus, ada case-case yang tidak dibuktikan, yang tidak bisa dibuktikan secara legal formal tentunya. Dan ini menjadi salah satu solusi, dan sumpah pocong ini tidak lepas dari akulturasi antara budaya dengan agama. Dalam agama Islam secara syariat tidak ada sumpah pocong. Tapi bagaimanapun agama Islam ini tetap mengakomodir selama sumpah pocong itu tidak mengarah pada musyrik atau menduakan Allah. Karena jelas semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dan yang berikutnya, selama sumpah pocong ini bersandar pada kalimat tauhid, tadi saya lihat cuplikannya ada kalimat syahadat, kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu tetap menjadi
hal yang perlu digarisbawahi bahwa sumpah pocong ini ketika dia berbohong, maka bukan anugerah yang dia dapatkan, justru malah musibah. Bukan nikmat yang dia dapatkan, justru mendapat laknat, kan gitu. Namun ini tidak bisa menjadi parameter utama ya, karena dalam agama Islam ada namanya sumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah. Jadi edukasi untuk masyarakat, selama kita bisa mengembalikan kepada sumpah mubahalah, lebih baik pilih yang itu daripada sumpah pocong yang sebenarnya adalah ritual lokal, gitu Bang. Ya Ustadz, kalau kita perhatikan ya, kita menangkap ada pesan betapa frustasinya seseorang untuk berjuang mengharapkan hadirnya keadilan. Dan itu dilakukan dengan cara demikian. Tapi kan ini juga di sebagian kalangan mengatakan bahwa ini kan klinik, musyrik dan lain sebagainya. Dan harapannya kemudian tidak lagi terulang kembali bahwa menempatkan proses hukum seharusnya pada wadahnya saja. Tapi lagi dan lagi ini kan keyakinan dan kepercayaan warga yang sudah turun-temurun dianggap mereka sebagai satu kultur yang harus dilestarikan. Bagaimana Ustadz mencermatinya? Baik, dalam kasus ini sebenarnya agama itu kan diambil dari bahasa Sangsakerta ya. A itu tidak, gama itu merusak. Jadi agama itu maksudnya adalah sebuah konsep, sebuah keyakinan, keimanan yang seharusnya dengan keimanan itu tidak merusak tatanan masyarakat, tidak merusak hukum, bahkan tidak merusak iman seseorang. Nah, artinya ketika seseorang itu memiliki iman yang betul-betul terimplementasi dalam keseharian, dia tidak perlu sampai sumpah pocong. Karena baginda Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa ada 3 ciri-ciri orang yang munafik itu kan, ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia yang ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai ke tahap sumpah pocong gitu. Adapun ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara hukum, ada mubahalah. Nah, mubahalah ini adalah pilihan yang terbaik dalam agama kita gitu. Terakhir Ustadz, bukan hanya sumpah yang diambil dalam kasus ini, tapi juga kita melihat bahwa ada janji-janji, termasuk sebetulnya sumpah-sumpah yang sudah diambil di pengadilan oleh beberapa yang mengatakan bahwa mereka menyampaikan kebenaran di muka persidangan. Ada juga saksi di hadapan kami yang mengumbar janji, bahkan sumpah demi Tuhan dan lain sebagainya, dia menyampaikan kebenaran. Lantas belakangan ini juga diragukan. Fenomena umbar sumpah dan umbar nama Tuhan dalam kasus ini seperti apa menurut Anda? Jadi dalam agama kita itu tidak sampai sumpah mubahalah pun dalam keseharian. Kita punya sumpah dengan mengucapkan wallahi, itu mengembalikan kepada Allah, billahi, tallahi. Artinya seorang muslim yang ketaatannya betul-betul terimplementasi dalam keseharian, ketika dia mengucapkan wallahi, maka dia sudah menyandarkan segala kebenarannya hanya kepada Allah. Dia nggak mungkin mampu mengucapkan wallahi dalam keadaan hatinya berbohong gitu ya. Karena muslim sejati itu adalah ketika pikiran, lisan, dan perbuatan itu satu kata. Jadi saya rasa kalau masih bisa dihindari sumpah pocong, lebih baik kita kembali kepada syariat Islam, sumpah dalam bentuk mubahalah yang itu disandarkan kepada Allah melalui Al-Quranul Karim. Gitu. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza sudah bergabung menyampaikan pandangannya kepada kita. Semoga ini menambah wawasan dan memberikan pencerahan bagi pemirsa yang menyaksikannya. Dan kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Sudah bersama kita juga di studio yaitu Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Terima kasih Pak Susno sudah hadir. Dan juga Bu Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana, kuasa hukum Pasren, dan kuasa hukum Aib juga ya, yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan termasuk kita juga bergabung bersama dengan Pak Ruli Panggabean yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana yang mengajukan PK. Pak Ruli bersama kita ya? Iya. Iya, nanti kita akan sapa Pak Ruli, tapi saya ke Bung Pitra sebentar. Bung Pitra, Pak Rudiana tidak hadir di dalam sumpah yang dimaksud. Anda sudah berkali-kali menyatakan bahwa itu Rudiana akan menempatkan semuanya pada proses hukum dan sumpah yang dimaksudkan tidak sedemikian rupa. Bagaimana Anda menegaskan itu?
Yang pertama saya ingin bicara dari konstruksi perspektif hukum, ya, karena ini dalam penanganan hukum kasus yang sedang bergulir ini, maka sepanjang itu tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, tentu saya akan tidak menganjurkan itu kepada klien saya. Akan tetapi kalau memang itu sesuai dengan aturan hukum pidana yang diatur oleh negara kita dan ada diatur di dalam, contohnya karena memang beliau ini adalah Muslim, ya, syariat Islam diatur dalam Al-Quran, itu pasti dilakukan. Tapi persoalannya adalah sumpah pocong yang mereka lakukan ini tidak diatur di dalam ajaran Islam. Yang kedua, tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, sehingga tidak ada hak ataupun kewajiban yang harus dilakukan beliau untuk bersumpah pocong gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nanti saya akan ke Pak Ruli juga mengenai akhirnya memori PK ataupun pendaftaran PK itu dilakukan oleh kuasa hukum dari Pradi. Tapi sebelum itu, Bung Abraham, saya ingin tegaskan dulu di sini bahwasannya kan mereka ini sumpah pocong itu ada menegaskan bahwasannya saya bersumpah demi ini. Yang merekayasa menyiksa adalah Rudiana. Ini di sini eksklusif ya, saya tampilkan video ini. Coba. Bisa di Saya minta di zoom. Iya, sebentar. Saya minta di zoom kameranya. Di zoom ini ya, bahwasannya ada kebohongan di sini. Coba, udah di zoom. Itu Rudiana sempat memukul Saka juga? Kalau itu Saka nggak tahu. Karena nggak lihat. Jadi kan waktu itu Saka nggak ingat dipukul. Nggak ingat. Nggak ingat. Ini artinya apa? Sebelum sumpah pocong loh ini. Jadi tapi dia sudah bersumpah bahwasanya yang memukul saya adalah Rudiana, padahal dia sendiri tidak tahu dan tidak ingat juga gitu. Bagaimana mungkin dia menuduh seseorang itu Rudiana, padahal dia sendiri aja tidak tahu dan tidak ingat. Nanti kita akan yang memukul dia siapa kita gitu. akan dalami itu, tapi kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.